Ibu bapak saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, sudah saya katakan di awal tadi ya bahwa Paskah itu ada dua. Diingat-ingat ya, diingat-ingat dengan sangat baik sekali disimpan dalam memori bahwa Paskah itu ada dua. Paskah ada dua, Paskah Yahudi dan Paskah Kristiani. Paskah Kristiani itu adalah bangkitnya Yesus dari maut. Yang akan kita rayakan ini adalah Paskah Kristiani. Paskah Yahudi itu sendiri adalah peristiwa apa? Pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir, betul sekali. Artinya umat Mater Dei ini sudah sangat pintar sekali sehingga Anda paham dan tahu bahwa Paskah Yahudi adalah pembebasan bangsa Israel dari penjajahan bangsa Mesir. Maka sekarang Anda akan memahami bacaan pertama. Bacaan pertama adalah kisah pertama kali Allah menampakkan dirinya kepada Musa dan memanggil Musa untuk menjadi pemimpin pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir. Inilah cikal bakal kisah pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir itu ada di dalam bacaan pertama. Ini panggilan Musa. Musa dipanggil oleh Allah yang muncul dalam rupa semak duri yang terbakar tetapi yang menyala oleh api tetapi tidak terbakar. Kalau Anda ingat bacaan kemarin minggu lalu itu kan berkisah mengenai Yesus menampakkan kemuliaan di atas gunung. Dan saya berbicara dalam homili kemarin bagaimana Allah menampakkan diri, itu persis tanda-tandanya. Bacaan pertama minggu lalu itu mengisahkan mengenai Abram membuat persembahan binatang dibelah dua. Lalu ada perapian yang berasap dan suluh yang bernyala melewati belahan kurban itu. Lalu dalam Injil dikisahkan mengenai Yesus menampakkan kemuliaan dengan terang yang sangat luar biasa. Jadi api, suluh, terang itu adalah tanda-tanda kehadiran Allah dalam bacaan-bacaan minggu lalu, sehingga mau menunjukkan keilahian Yesus bacaan-bacaan kemarin itu. Dan hari ini kita juga melihat penampakan keilahian Allah dalam panggilan terhadap Musa. Bu Bapak, bacaan pertama panggilan Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Bacaan pertama. Maka bagus sekali bacaan pertama. Kemudian kita akan mendapati bacaan kedua. Nah, bacaan kedua ini kalau Anda perhatikan Ibu Bapak, itu ternyata adalah sebuah pernyataan dari Rasul Paulus. Saya bacakan supaya Anda tahu nanti kisahnya, maksudnya bagaimana. Saudara-saudara, aku mau supaya kamu mengetahui bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ingat ya, kisah bangsa Israel ada tiang api, ada tiang awan. Tiang api itu membimbing bangsa Israel pada malam hari, tiang awan membimbing bangsa Israel pada saat siang hari. Berada di bawah perlindungan awan dan mereka semua telah melintasi laut. Jadi bacaan kedua ini berbicara mengenai ini pembebasan bangsa Israel dari tanah Mesir, peristiwa Paskahnya Yahudi. Jadi untuk semua pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ini dibaca semua sampai kemudian ada catatan yang menarik. Seperti ini ceritanya. Tetapi sungguh pun demikian, Allah, dengarkan ya, tetapi sungguh pun demikian, artinya sungguh pun melewati segala sesuatu itu, Allah tidak berkenan kepada sebagian terbesar dari mereka. Maka mereka ditewaskan di padang gurun. Anda tahu tidak? Anda tahu tidak bahwa banyak
bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir itu tidak sampai ke tanah terjanji. Tanah Mesir dan tanah terjanji itu sebetulnya kalau Anda lihat secara geografis itu tidaklah jauh. Kalau Anda perhatikan ketika Yesus kecil diburu-buru oleh Herodes, itu bapaknya dan ibunya membawa Yesus mengungsi kemana? Ke tanah Mesir. Tidak jauh. Long seorang bapak, ibu dan anak kecil berani melakukan perjalanan itu artinya kan ya pada waktu itu artinya jalan yang bisa ditempuh. Tapi Anda tahu bahwa ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah terjanji, bangsa Israel ini menjadi bangsa yang bersungut-sungut, bangsa yang kurang ajar, bangsa yang tidak tahu diri. Kalau nanti mau saya jelentrekkan, urai satu persatu apa saja dosa-dosa yang dibuat oleh bangsa Israel dalam proses ia keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah terjanji, ada banyak itu. Ada banyak sekali. Maka Paulus mencatat ini supaya Anda dengar baik-baik. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada sebagian besar dari mereka. Jaraknya dekat, tapi Anda tahu enggak, ini waktunya ini puluhan tahun loh. Seperti dibuat muter-muter, enggak sampai-sampai. Dibuat muter-muter supaya enggak sampai-sampai. Tetapi apa maksud Tuhan? Anda dengarkan baik-baik. Tuhan itu mau menghabisi satu generasi dari bangsa Israel yang bersungut-sungut. Itu dihabisi satu generasi. Makanya kan ini sebagian besar dari mereka ditewaskan di padang gurun. Iya kan? Anda akan mendapati banyak catatan bagaimana bangsa Israel mengatakan, Musa ini ngapain kami dibawa di padang gurun? Lebih baik kami mati di tanah Mesir dengan makan kenyang, minum puas. Itu bangsa Israel. Makanya marah, makanya Allah marah. Anda ingat Allah mengirim ular tedung untuk mematuk-matuk mereka. Itu bacaan yang akan muncul dalam pesta salib suci bulan September. Salah satu kisah kemarahan Allah terhadap bangsa Israel yang tidak tahu diri. Diselamatkan berkeluh kesah, diselamatkan malah bersungut-sungut. Jadi Anda lihat, meskipun dalam bacaan pertama Allah memiliki niat baik untuk menyelamatkan bangsa Israel, ibu bapak, tetapi dalam bacaan kedua dijelaskan bahwa dalam perjalanan pembebasan itu sampai ke tanah terjanji, Allah mendapati bangsa Israel yang bersungut-sungut, membuat dia marah dan menghabiskan sebagian besar dari mereka di padang gurun. Luar biasa, hebat sekali. Maka Paulus bacaan kedua itu bagus. Anda dengarkan ya. Semua itu telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Maksudnya untuk memperingatkan kita supaya kita jangan menginginkan hal-hal jahat seperti yang telah mereka perbuat. Demikian pula, janganlah bersungut-sungut. Ini Paulus yang nulis, ngomong bersungut-sungut. Janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Semua itu telah menimpa mereka sebagai contoh bagi kita. Semua itu dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada zaman akhir yang kini telah tiba. Paulus selalu mengingatkan, meskipun peristiwa Paskah itu peristiwa yang luar biasa, tulah dimunculkan. Ada berapa tulah ibu bapak? Ada berapa? Ada 10. Itu kan gambaran betapa Allah melakukan karya yang luar biasa bagi bangsa Israel untuk bisa keluar dari tanah Mesir. Tetapi dalam perjalanannya ternyata tidak menyenangkan, menjengkelkan. Yang bikin tidak menyenangkan dan menjengkelkan siapa? Sekali lagi bangsa Israel. Dan Anda sudah lihat ya, bahwa bacaan pertama bercerita seperti ini, bacaan kedua menjelaskan bahwa ternyata dalam perjalanan itu banyak sekali yang menjengkelkan. Sampai Allah marah dan sebagian besar dari bangsa Israel itu
dimatikan di padang gurun, ditewaskan bahasanya Paulus di padang gurun. Sekarang mari kita melihat Injil. Injil hari ini berbicara mengenai Yesus yang menegur bangsa Israel, yang menceritakan, wah itu ada orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus, Yesus. Ada orang yang kejatuhan menara dari Siloam, Yesus. Lalu Yesus menegur, kamu ngapain bercerita seperti itu? Apa pikirmu hidupmu lebih baik daripada mereka? Kalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Lalu terakhir Yesus mengisahkan mengenai pohon ara yang tidak berbuah 3 tahun, disuruh potong sama pemiliknya. Potong aja itu, tidak ada keluar buahnya. Lalu pengurus kebun anggur mengatakan, jangan dulu Tuhan, nanti tak coba, tak cangkul tanah sekelilingnya, kasih pupuk, tunggu setahun lah, mudah-mudahan tahun depan berbuah, jika tidak tebanglah dia. Bapak, kisah Injil ini sebetulnya mau mengatakan apa kepada kita? Mau mengatakan seperti ini. Anda dengar baik-baik, bahwa Yesus mengkritik hidup rohani bangsa Israel yang pada waktu itu ini dikisahkan menjadi orang-orang yang sibuk mengurus hidup rohani orang lain. Oh itu celaka, wah itu pasti hidup rohaninya tidak baik, atau lebih baik hidupku. Oh itu ada mendapatkan musibah dan lain sebagainya, wah lihat itu pasti kena azab dari Tuhan, itu pasti karena banyak dosanya. Dia mau menceritakan itu, dan Yesus menegur. Sangkamu, nah itu lebih besar kesalahannya. Mereka itu lebih besar kesalahannya, sangkamu. Karena kalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa dengan cara demikian. Maka Yesus mau mengatakan, alih-alih daripada kita mengurus hidup orang lain, hidup rohani, mengurus relasi orang lain dengan Tuhan, lebih baik kita ini bertobat, memperbaiki diri sendiri. Anda lihat, ini bisa menjadi gambaran seperti apa ya? Sesuatu yang ironis, Ibu Bapak. Balik lagi mengenai kisah bangsa Israel dibebaskan dari tanah Mesir karena Allah mencintai loh, dan mengharapkan bangsa Israel ini menjadi bangsa yang dekat dengannya. Oke. Tapi dalam perjalanan itu ternyata sehingga banyak yang dimatikan, satu generasi dihabiskan. Kalau saya tanya berapa lama bangsa Israel putar-putar di padang gurun sampai menuju tanah terjanji, nah itu PR Ibu Bapak, tolong dicari berapa lama bangsa Israel putar-putar di padang gurun. Padahal waktunya dekat, jaraknya dekat, tapi menjadi sangat lama. Karena apa? Karena mau satu generasi dihabiskan. Lalu kemudian sampailah bangsa Israel ke tanah terjanji. Tetapi sekarang dalam Injil kita mendapati bangsa Israel yang seperti ini, yang tidak diinginkan oleh Yesus Kristus. Karena yang diinginkan adalah bangsa Israel, harapannya adalah kemudian memiliki relasi personal pribadi yang baik dengan Allah, bukan pribadi yang mengurus hidup orang lain, menilai hidup orang lain, dan kemudian kalau hidup orang lain situasinya jelek atau buruk lalu merasa bahwa untung hidupku tidak demikian, pasti karena aku lebih baik daripada mereka. Seperti itu. Maka lalu Yesus mengingatkan yang utama adalah pertobatan. Dan kisah mengenai pohon ara ini sebetulnya adalah kita manusia. Sebetulnya adalah bangsa Israel sendiri yang diharapkan berbuah tetapi tidak berbuah. Itu juga menjadi gambaran kita sendiri manusia yang tidak bertobat, yang diharapkan berbuah tapi ya tidak berbuah. Hidup dalam dosa dan tidak mendapatkan berkat bagi sesama, tapi mendatangkan malapetaka bisa jadi. Maka Ibu Bapak, saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sebagaimana Paskah Yahudi telah terjadi dan Kristus kecewa karena mendapati bangsa Israel yang dicintai oleh Allah Bapanya,
kemudian memiliki kehidupan sosial dan rohani yang macam demikian, maka itu menjadi peringatan bagi kita. Sama seperti Paulus mengatakan, menjadi peringatan bagi kita, dan ini menjadi peringatan juga bagi kita yang saat ini mendengarkannya, bahwa kita yang merayakan Paskah Kristus harus menjadi lebih baik dari bangsa Yahudi. Kita harus melihat hidup rohani sebagai sungguh-sungguh peristiwa relasi kita dengan Allah, dan yang utama adalah pertobatan diri kita sendiri. Seringkali saya sampaikan kan, kita ini seringkali jauh lebih ahli bicara mengenai dosa orang lain daripada dosa diri kita sendiri. Kita ini ahlinya, Romo kalau mau tanya dosanya itu saya tahu Romo. Kita ini tahu sekali, ahli seluk-beluk dalam sekali dosanya orang lain. Tapi kalau bicara dosanya kita sendiri, apa Romo ya? Saya rasanya tidak berdosa Romo. Aku dosa apa Romo ya? Saya tidak ada dosa, perasaan tidak usah deh. Seringkali kita seperti itu loh. Anda terima atau tidak, itu faktanya. Anda yang tersenyum saat ini atau tersenyum dalam hati pasti merasa, iya Romo tadi benar. Memang seperti itu. Dan itulah sebetulnya, ini bahasa yang sederhana yang mau disampaikan dalam bacaan Injil. Kemudian pertobatan yang sejati adalah pertobatan diri sendiri. Yang harus kita perhatikan adalah diri sendiri. Maka masa Prapaskah ini adalah masa pertobatan diri sendiri. Diri sendiri. Tak usah ngurus dosanya orang lain dan merasa jauh lebih baik. Tapi sekali lagi pertobatan diri sendiri. Semoga dalam hari-hari ini, beberapa minggu ke depan, kita masih ada kesempatan untuk merenungkan sabda Tuhan. Lebih-lebih yang mengajak kita untuk bertobat. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.